Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sejarah peradaban Islam dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya Ahmad Muzamil bersama teman saya Nanda Muhammad Ihsan akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dinamika dan Disintegrasi Islam Masa Pertengahan. Oke, yang pertama adalah dinamika Islam masa pertengahan. Dinamika Islam masa pertengahan dibagi menjadi dua, yaitu fase kemunduran dan yang kedua adalah fase 3 dinasti besar. Di mana fase kemunduran itu diawali dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah yang memerintah Islam pada masa itu. Runtuhnya dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh serangan bangsa Mongol di Baghdad dan konflik internal dari pemerintah Abbasiyah sendiri. Dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah ini, banyak bermunculan dinasti-dinasti baru dalam Islam. Dinasti pertama kali yang muncul pada fase kemunduran adalah dinasti Genghis Khan. Dari berbagai catatan sejarah dapat diketahui bahwa julukan yang paling tepat bagi bangsa Mongol adalah penjajah yang tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Pada saat itu bangsa Mongol dipimpin oleh Genghis Khan yang dianggap sebagai manusia penakluk terbesar dan terkuat, sehingga wajar saja bangsa Mongol sebagai kekuatan raksasa yang paling ditakuti. Selain karena keberanian dan sikap ambisiusnya, Genghis Khan mempunyai antusias yang sangat tinggi untuk meluaskan kekuasaannya ke negeri lain, tak tanggung-tanggung. Bahkan dia bertekad untuk menguasai dunia, yakni dengan membentuk dan melatih pasukan perang yang tangguh dan berdisiplin. Kekuasaan Mongol ini membujur dari perbatasan India di sebelah timur sampai ke perbatasan Syria di sebelah barat. Pada masa ini dunia Islam yang dikuasai oleh keturunan Genghis Khan terpecah belah, saling serang menyerang satu sama lain, sehingga tidak ada sebuah kerajaan besar menjadi tumpuan harapan umat Islam. Dengan demikian, masa Mongol ini merupakan masa perpecahan yang sangat parah di dalam sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya yakni dinasti Timuriyah atau dinasti Timur Leng. Selama lebih dari 1 abad, umat Islam berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol. Namun, serangan datang lagi yang juga dari keturunan bangsa Mongol. Berbeda dengan penyerangan sebelumnya, penyerangan yang dipimpin oleh pendiri dinasti Timuriyah yaitu Timur Leng yang melakukan penyerangan setelah masuk Islam. Di daerah timur sendiri adalah penganut Syiah yang fanatik, yang memandang bahwa orang yang bukan Syiah meskipun beragama Islam adalah orang yang sesat. Pada masa Timur Leng ini menjadi pembantaian umat Islam yang melakukan perlawanan dalam setiap pengembangannya di setiap negara yang ia taklukkan, yang melakukan perluasan sampai ke Moskow dan India. Bahkan pada masa kepemimpinan Timur Leng, dinasti ini bisa mengalahkan kerajaan Utsmani dan menawan Bayezid I. Selanjutnya adalah dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk didirikan oleh seorang bekas budak dari istri Al-Ayyubi yang bernama Sajarah ad-Dur. Dinasti Mamluk memiliki wilayah kekuasaan di Mesir dan Suriah. Dinasti Mamluk yang memerintah di Mesir dibagi dua, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang dirilis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmu asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Oleh karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir. Sejarah-sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Setelah kemenangan Baibar atas Mongol di Ain Jalut untuk persatuan Islam, dia telah mencari sisa-sisa keturunan dinasti Abbasiyah yang masih hidup, yaitu Ahmed
bersumpah setia kepadanya sebagai Khalifah Abbasiyah. Setelah 3 tahun vakum kekhalifahan Islam, kekhalifahan Abbasiyah muncul kembali dan menjadi boneka penguasa Mamluk. Yang selanjutnya adalah fase 3 dinasti besar. Yang pertama adalah kerajaan Turki Utsmani di Turki, yang kedua dinasti Safawiyah di Persia, ketiga dinasti Mughal di India. Di mana ketiga kerajaan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan Islam. Yang pertama adalah kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani membawa kemajuan Islam yang cukup bagus dalam perluasan bidang agama Islam yang antara lain dalam bidang militer dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, serta dalam bidang keagamaan dengan corak yang khas. Akan tetapi lebih terfokus pada bidang militer, politik, dan arsitektur. Pendiri kerajaan ini bernama Utsmani, seorang bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang menyatakan diri sebagai Babisha al-Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Tahun 1312 Masehi, ia menyerang kota Bursa di Bizantium yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaannya. Masa kegemilangan Turki Utsmani pada saat kerajaan ini dapat melakukan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium, yaitu Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Lama kepemerintahan kerajaan Turki Utsmani kurang lebih 7 abad, diperintah oleh 38 sultan. Kemajuan dan perkembangan kerajaan Turki Utsmani yang luas dan berlangsung dengan cepat diikuti pula oleh kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek peradabannya. Masa keruntuhan kerajaan Turki Utsmani terjadi pada setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, wafat pada tahun 1566 Masehi, yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Salim II. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol, angkatan laut Bulgaria, angkatan laut Sri Paus, dan sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin Don Juan dari Spanyol. Yang penyebabnya adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas, heterogenitas penduduk, kelemahan para penguasa, budaya korupsi, pemberontakan tentara Yeniseri, merosotnya perekonomian, terjadinya stagnasi dalam ilmu dan teknologi. Yang kedua adalah dinasti Safawiyah. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan 2 sultan, yaitu Ismail I dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Syah Abbas I. Bidang yang mengalami kemajuan yaitu bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, bidang arsitektur, bidang kesenian, dan bidang tarekat. Cikal bakal kerajaan ini sebenarnya berasal dari perkumpulan pengajian tasawuf tarekat Safawiyah yang berpusat di kota Ardabil, Azerbaijan. Kerajaan ini muncul pada saat kerajaan Utsmani pada masa kejayaannya. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi ad-Din, seorang keturunan Imam Syiah yang ke-6, Musa al-Kazim. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid dari tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah, dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Gerakan Safawiyah selanjutnya bertambah luas dan berkembang, sehingga yang mulanya hanya gerakan keagamaan saja berkembang dan bertambah menjadi gerakan politik. Kemudian kepemimpinan dinasti Safawiyah dipegang oleh Ismail. Dia bersama pasukannya bermarkas di Gilan selama 5 tahun, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan pengikutnya yang berada di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Dengan pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama pasukan Kizilbas. Kerajaan Safawi secara resmi berdiri di Persia pada 1501 Masehi atau 907 Hijriah. Tak kalah Syah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja atau Syah di Tabriz dan menjadikan Syiah Itsna Asyariyah sebagai ideologi negara. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Safawiyah.
Adapun faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Safawiyah yang pertama adalah yaitu konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Hal ini disebabkan oleh perbedaan madhab antara dua kerajaan tersebut. Yang kedua yaitu adanya dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam ataupun budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat juang yang tinggi, tidak memiliki sifat perang yang tinggi seperti Khiljibah ataupun sering disebut dengan baret merah. Hal ini dikarenakan pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani. Yang selanjutnya yaitu seringkali konflik inter dalam bentuk perbuatan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang selanjutnya, pada abad 17, beberapa kalangan ulama Syiah tidak lagi mau mengakui bahwa Safawiyah telah mewakili pemerintah sang imam tersembunyi. Dinasti Mughal ini berdiri di anak benua India, seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran. Kerajaan ini didirikan oleh Jahiruddin Babur, seorang keturunan Timur Leng. Kegiatan pendidikan pada kerajaan Mughal ini mengalami dua fase. Fase pertama yaitu fase klasik, fase kedua yaitu fase modernitas. Keilmuan yang menonjol pada fase klasik yaitu ilmu hadis, ilmu Quran, tasawuf, at-tib, ilmu filsafat, ilmu pasti ataupun ilmu binatang, ilmu tabiat yang berisikan tentang ilmu hewan ataupun ilmu alam. Yang selanjutnya itu ilmu kemiliteran ataupun ilmu peperangan. Namun pada masa modern berbanding sebaliknya. Pendidikan yang menonjol dalam bidang merupakan seni budaya. Mereka tidak begitu menonjol. Memang mereka sangat menonjol dalam ilmu-ilmu tersebut, tetapi berbanding sebaliknya, mereka tidak begitu menonjol dalam kehidupan seni budaya. Mereka tidak begitu menonjol dalam seperti seni puisi, prosa, seni suara, seni rupa, seni pahat, seni lukis. Karena di samping mereka tidak diberi peluang ataupun tempat yang layak oleh pembesar negara tersebut, mereka juga terpukul dengan pendapat yang mengharamkannya patung. Yaitu faktor penyebab kehancuran dinasti Mughal. Adapun faktor penyebab yang pertama adalah terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Jadi, pembinaan kekuatan militer pada dinasti ini mengalami keberhentian. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, sehingga yang mengakibatkan pemborosan kas negara. Yang selanjutnya yaitu pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide. Yang keempat yaitu sebuah pewaris tahta kerajaan yang paro terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu bagian B, yaitu disintegrasi Islam masa pertengahan. Disintegrasi dapat diartikan sebagai perpecahan suatu kelompok ataupun suatu golongan untuk membuat golongan baru yang lebih kecil, serta memisahkan diri dari induknya kelompok atau golongan tersebut. Sebenarnya, disintegrasi Islam masa pertengahan telah terjadi pada dinasti Umayyah, tetapi lebih meningkat lagi, lebih besar lagi pada dinasti Abbasiyah. Terutama setelah khalifah-khalifah yang dijadikan patung, yang menjadikan boneka dalam tangan tentara pengawal. Dalam kurun waktu 1250 Masehi sampai 1500 Masehi seringkali disebut di era kemunduran peradaban umat Islam. Hal ini ditandai dengan runtuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah dan berbagai serangan kekuatan dari kekuatan asing. Masa ini, desentralisasi dan disintegrasi Islam pun meningkat. Khalifah secara resmi hancur pada masa ini. Islam tidak lagi memiliki khalifah yang diakui oleh semua orang sebagai simbol persatuan. Hal ini sampai kepada Kekaisaran Ottoman, pengangkatan khalifah baru di Istanbul pada abad ke-16 Masehi. Adapun faktor-faktor penyebab disintegrasi adalah pertama, adanya persaingan jabatan antara keluarga kerajaan. Jadi keluarga yang seharusnya menjadi
yang seharusnya menjadi penyemangat, yang seharusnya menjadi pendukung, tetapi ini malah menjadi persaingan antara keluarga. Yang kedua, tampilnya dominasi militer. Yang ketiga, berdirinya dinasti-dinasti kecil. Yang keempat, tidak jelasnya peralihan sistem kekuasaan. Yang kelima adalah lemahnya figur dan karismatik yang dimiliki khalifah. Yang selanjutnya yaitu konflik Islam dengan Kristen. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Mohon maaf apabila kami melakukan banyak sekali kesalahan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.